wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Sekarang kita masuk ke pertemuan keempat, akuntansi dasar dan praktik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas masih pada akuntansi perusahaan jasa, yaitu neraca lajur. Neraca lajur sendiri merupakan suatu kertas atau daftar yang digunakan untuk mencatat, menyesuaikan, dan menggolongkan semua rekening yang ada di neraca saldo dan dibuat pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Jadi bisa dikatakan neraca lajur ini juga merupakan alat bantu bagi perusahaan untuk menyusun laporan keuangan. Tujuan dari dibuatnya neraca lajur yang pertama adalah mempermudah penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, membantu menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pembuatan ayat penyesuaian. Yang ketiga, memungkinkan penyesuaian laporan keuangan sementara tanpa harus menyelenggarakan jurnal penyesuaian secara formal. Jadi kita boleh tidak membuat jurnal penyesuaian secara formal, bisa langsung kita analisa dan langsung kita masukkan ke dalam neraca lajur pada kolom jurnal penyesuaian. Jadi tidak perlu buat jurnal penyesuaian dulu baru kita posting ke neraca lajur, tapi bisa langsung kita analisa transaksi penyesuaiannya, kemudian langsung kita posting ke neraca lajur pada kolom ayat jurnal penyesuaian. Kemudian proses penyusunan neraca lajur di sini singkatnya ada 5. Yang pertama, kita memasukkan saldo-saldo rekening buku besar ke dalam kolom neraca saldo pada formulir neraca lajur. Jadi kalau misalnya rekan-rekan semua sebelumnya sudah membuat buku besar, setelah membuat buku besar itu biasanya kan ada neraca saldo. Jadi saldo-saldo akhir dari masing-masing akun atau rekening di buku besar itu kita masukkan ke neraca saldo. Jadi kolom-kolom neraca saldo rekening-rekening yang ada di neraca saldo berserta saldonya tersebut kita masukkan ke dalam formulir neraca lajur di kolom neraca saldo. Kemudian yang kedua, memasukkan ayat jurnal penyesuaian ke dalam kolom-kolom penyesuaian. Jadi nanti setelah membuat jurnal penyesuaian, rekening beserta saldonya juga dimasukkan ke dalam neraca lajur pada kolom penyesuaian. Yang ketiga yaitu mengisi kolom-kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Setelah memasukkan neraca saldo, memasukkan jurnal penyesuaian, nanti ada kolom ketiga yaitu neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian yang keempat, memindahkan jumlah-jumlah di dalam kolom-kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom laba rugi dan neraca. Jadi nanti kolom laba rugi dan neraca inilah yang dapat menjadi acuan untuk kita menyusun laporan keuangan. Kemudian, yang terakhir, menjumlahkan kolom-kolom rugi laba dan kolom-kolom neraca serta memasukkan angka laba bersih atau rugi bersih sebagai angka pengimbang ke dalam kedua pasang kolom di atas dan sekali lagi menjumlahkan kolom tersebut. Jadi nanti jangan terkejut ketika pada neraca dan juga laba rugi jika debit kreditnya itu tidak seimbang, karena biasanya memang seperti itu. Jika rugi atau laba, nanti itulah selisih dari kedua kolom debit dan kredit itulah yang nantinya dikatakan laba atau rugi dari suatu perusahaan. Selanjutnya, ini adalah contoh atau gambaran bagaimana sih bentuk dari neraca lajur. Yang pertama itu ada nama rekening. Ini nama rekening, kemudian neraca saldo atau trial balance, ada debit kreditnya, kemudian ayat jurnal penyesuaian atau adjusting journal entry, ada debit kreditnya, kemudian neraca saldo disesuaikan atau adjusted trial balance, kemudian laba rugi, profit or loss, kemudian neraca atau balance sheet. Nah, masing-masing di sini ada debit kreditnya untuk memasukkan saldo dari masing-masing rekening. Oke, nah ini adalah contoh kasus neraca saldo dari Azekia Dekorator.
Ini ada kas sebesar 18.200.000, perlengkapan atau suplai sebesar 265.000, peralatan sebesar 8 juta, kendaraan sebesar 36 juta, utang WSL sebesar 27 juta, modal sebesar 30 juta, prive sebesar 22 juta, pendapatan jasa sebesar 11.080.000, biaya gaji sebesar 3 juta, biaya listrik, air, dan telepon sebesar 615.000. Nah, saldo-saldo neraca saldo ini tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya pada beberapa akun, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Berikut adalah penyesuaian dari Azkia Dekorator. Oke, ini adalah data penyesuaian. Yang pertama, perlengkapan atau supplies yang masih ada per 31 Desember adalah 50.000. Sedangkan di neraca saldo ini, saldo perlengkapan itu 265.000. Sedangkan yang sebenarnya itu tersisa 50.000. Kemudian gaji pegawai atau salary expense yang masih harus dibayar sebesar 18.000. Jadi perusahaan ini masih mempunyai hutang gaji yang belum dibayar. Kemudian ada biaya bunga atau interest expense yang masih harus dibayar sebesar 4.000. Kemudian depresiasi peralatan masuk ke depreciation expense 5% per tahun. Kemudian depresiasi kendaraan, depresiasi expense 10% per tahun. Nah, diminta untuk membuat neraca lajurnya. Sebelum kita buat neraca lajurnya, kita lihat dari jurnal penyesuaiannya dulu. Untuk jurnal yang pertama, beban perlengkapan atau supplies expense di sebelah debit sebesar 215.000, kemudian perlengkapan di sebelah kredit sebesar 215.000. Kemudian gaji yang masih harus dibayar, yaitu biaya gaji atau salary expense sebesar 18.000, kemudian hutang gaji atau salary payable sebesar 18.000. Kemudian untuk penyesuaian yang ketiga, biaya bunga atau interest expense yang masih harus dibayar sebesar 4.000. Di sini beban bunga atau biaya bunga, interest expense sebesar 4.000, hutang bunga atau interest payable sebesar 4.000. Kemudian untuk yang keempat, depresiasi peralatan atau depreciation expense 5% per tahun. Di sini beban penyusutan atau depreciation expense sebesar 400.000. 400.000 ini didapat dari 8 juta dikali 5%. Ini dapatnya 400.000. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan sebesar 400.000. Kemudian beban penyusutan, atau bisa juga nanti nama akunnya diganti dengan depresiasi kendaraan atau depresiasi peralatan. Kemudian depresiasi atau depresiasi expense sebesar 3.600.000. Ini didapat dari 10% dari 36 juta. 36 juta adalah saldo awal dari saldo neraca saldo dari kendaraan. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan atau accumulated depreciation of vehicle sebesar 3.600.000. Nah, di sini ada dua akun yang sama ya, beban penyusutan. Nanti ini dijumlahkan ketika kita ingin memasukkan ke dalam neraca lajur. Nah, ini adalah neraca lajur dari Azkia Dekorator. Nah, ini yang saya bilang, pada tahap pertama kita memposting atau memasukkan neraca saldo ke dalam kolom neraca lajur. Nah, di sini sampai di biaya listrik tadi ya. Jadi nanti kita posting sampai di sini dulu nih. Kita masukkan saldonya. Kemudian setelah sudah memasukkan saldo dari neraca saldo ke dalam kolom neraca lajur, tahap yang kedua yaitu memasukkan ayat jurnal penyesuaian di kolom AJP yang ada di neraca lajur. Jadi untuk akun-akun yang sebelumnya tidak ada di rekening, ini boleh ditambahkan di bawah nama rekening setelah biaya listrik, air, dan telepon. Kemudian ini kita masukkan seperti tadi ya, perlengkapan ada di sebelah kredit, di sini kita masukkan. Kemudian biaya gaji kita masukkan, biaya perlengkapan, hutang gaji, beban bunga, hutang bunga, kemudian beban penyusutan atau depreciation expense tadi karena kendaraan dan juga peralatan itu digabung ya.
satu akun, jadi kita jumlahkan 400.000 ditambah 3.600.000, jadinya 4 juta, kita pusing sebelah debit. Kemudian ini akumulasi penyusutan peralatan dan kendaraan. Nah, kemudian tahap yang ketiga yaitu neraca saldo disesuaikan. Kenapa dinamakan neraca saldo disesuaikan? Jadi setelah kita memasukkan AJP ke dalam kolom neraca lajur, nanti kita sesuaikan saldonya. Misalnya contoh perlengkapan. Perlengkapan di neraca saldo sebesar 265.000. Kemudian AJP ada penyesuaian sebesar 215.000. Nah, debit ketemu kredit berarti kan berkurang ya. Berkurang menjadi 50.000. Nah, 50.000 ini sama dengan statement yang ada di penyesuaian. Tadi di penyesuaian bahwa perlengkapan yang tersisa sebesar 50.000. Jadi yang 215 ini adalah beban perlengkapannya. Jadi benar. Jadi dengan adanya jurnal penyesuaian tadi yang pertama, neraca saldo ini akan mencerminkan keadaan yang sebenarnya, yaitu berupa perlengkapan sebesar 50.000. Misalkan lagi ini ada penyesuaian di biaya gaji. Awalnya neraca saldo biaya gaji itu 3 juta. Ada AJP di sebelah debit sebesar 18.000. Karena debit ketemu dengan debit, jadi dijumlahkan, kemudian dimasukkan ke kolom neraca saldo disesuaikan. Untuk akun-akun yang tidak ada AJP, kita pindahkan lagi di kolom neraca saldo disesuaikan sesuai dengan saldo neraca saldonya. Misalnya seperti kas 18.200.000, kita pindahkan. Tidak ada penyesuaian di kas, jadi kita pindahkan saja. Kalau misalnya ada penyesuaian di kas, silakan. Kalau misalnya debit ditambahkan, kalau debit ketemu kredit berarti dia dikurangkan. Sama juga ini contohnya, nih misalnya kalau beban perlengkapan, ini tidak ada saldonya di neraca saldo, kemudian dia ada di ayat jurnal penyesuaian saja, ini kita pindahkan langsung ke neraca saldo disesuaikan. Kita jumlahkan semuanya. Setelah kita jumlahkan, kita ke tahap yang keempat, yaitu memisahkan akun-akun mana saja yang masuk ke laba rugi dan juga akun-akun mana saja yang masuk ke dalam neraca. Akun-akun yang masuk ke laba rugi ini yaitu pendapatan dan juga beban. Jadi di sini kita harus melihat mana yang pendapatan, mana yang beban, ini masuk ke laba rugi. Seperti pendapatan jasa, biaya gaji, biaya listrik, air, dan telepon, beban perlengkapan, beban bunga, kemudian beban penyusutan atau depreciation expense, ini masuk ke laba rugi. Kemudian untuk akun-akun neraca, ini seperti kas, perlengkapan, peralatan. Jadi akun-akun neraca ini seperti harta, hutang, dan modal. Jadi di sini kita analisa mana yang masuk ke laba rugi dan juga neraca. Setelah sudah dipindahkan, kita jumlahkan debit dan juga kreditnya. Di sini debitnya 7.857.000, sedangkan kreditnya 11.080.000. Kalau kolom laba ruginya besar di sebelah kredit, berarti perusahaan itu mengalami laba. Kenapa? Karena kredit ini pada laba rugi ini mencerminkan pendapatan, sedangkan debit pada kolom laba rugi ini mencerminkan beban atau biaya. Jadi jika pendapatannya lebih besar daripada beban, maka perusahaan ini dikatakan laba. Tapi jika bebannya lebih besar dari pendapatannya, maka perusahaan ini dikatakan merugi. Sedangkan jika di neraca, jika debitnya lebih besar dari kredit, maka perusahaan ini dikatakan laba karena debit di sini mencerminkan harta, sedangkan kredit mencerminkan modal dan juga hutang. Nah, seperti kita lihat di sini, yang laba rugi ini lebih besar kreditnya, sedangkan yang neraca lebih besar debitnya. Begitu kita selisihkan, selisih antara laba rugi dan juga neraca, jika benar ini harus sama. Harus sama. Di sini 3.228.000 sama dengan neraca 3.228.000. Kemudian
ini tahap yang kelima ya. Kemudian kita jumlahkan sekali lagi tadi pada tahap kelima. Ketika kita jumlahkan sekali lagi, hasilnya sudah seimbang. Nah, selesailah kita menyusun neraca lajur. Sekian materi kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.